Karena dia mencari pekerjaan juga memang yang dia suka. Ada gitu. istilahnya career oriented. Yes, betul ya kan, career oriented sampai akhirnya dia serius dari yang tadi ya level jadi bawah, menengah, ke atas gitu kan. Ya nggak menutup mungkin dia bisa menjadi pemimpin perusahaan itu juga. Kayaknya nanti kedepannya bakal sangat minim orang-orang yang bekerjanya itu yang profesional. Maksudnya profesional tuh at least di satu bidang tertentu gitu kan. Misalnya kayak lu konsultan itu kan profesional gitu loh. Jadi bakal kecil banget orang-orang yang akan fokus ke situ gitu. Monyet ahli jagonya lari. Ya, benar. Bener. Kalau ahlinya ahli gizi. Waduh. Bingung juga kan ya. Halo, kembali lagi dengan kita di Seto Podcast. Patpot Dador. Mantap, Bung Jones. Apa kabar Ahmad Yani? Kabar baik, long time no see nih kita nih. Long nih. time no see, benar. Gila, saking sibuknya kita ya. Betul, akhirnya kita bisa konten berdua lagi nih ya. Konten kita bikin wajib podcast ini. lagi. Konten wajib, betul. Soalnya kemarin kita kedatangan tamu. Benar, nggak Ya sempat kan? ngobrol ya kita. Belum Ngobrol sempat sama yang lain. ngobrol. Ciu-ciu lagi. Wah, guys. Gimana itu Pak caranya bisa ngundang-undangnya kayak gitu Pak? Nah itu kita percayakan sama tim kreator kita. Mantap. Makanya kita harus terima kasih dong sama dia. Dia sudah mencoba cari ini ya kan, tamu ya kan. Dan ditunggu ya kan. Kita tunggu ke depannya. Cari yang lain lagi dong. Cari yang lain lagi. Betul. Kemarin dari mana sih? Dari itu ya? Your City. Yes, ya, Your City. Your City. Bener gak sih? Bener. Ya CT. Iya kan, Your City kan. Betul. Ya, mantap bener, segar-segar. Sekarang kita apa yang mau dibahas nih? Nah, Bung John? oke. Lama nggak ketemu, Gila, kayaknya- langsung ditembak nih ya. Kayaknya banyak banget pengen ditanya ini. Banyak sebenarnya sih, benar gitu. Cuma memang keterbatasan waktu aja ya. Jadi kita manfaatin waktu yang ada ini, gitu kan. Seperti biasa, yang kita bahas tuh nggak jauh-jauh, nggak ngomongin agama, nggak ngomongin politik. Waduh. Saya juga nggak arah ke sana sebenarnya, nggak expect lah. Ya, tapi banyak orang lu nungguin ya kan. Keluarga gue juga nanyain, bosen ngomongnya itu mulu. Yang lain dong, yang menantang gitu. Benar, ya kan. Yang menghadirkan netizen tuh aktif gitu di kolom komentar. Iyalah, masa jelek gitu pembahasan. Dibilang bahas kayak Israel Palestina gitu. Waduh, saya skip no comment. Bener. Ada yang bilang Pak bahas Israel, buset. Iya. Bukan kapasitasnya kita. Bener ya kan. Nanti kita ngomong lu nangkepnya apa beda lagi. Ya kan. Kalau gue viral terus jadi sukses sih nggak apa-apa. Kalau gue viral nggak sukses kan repot. Ya kan. Susah. Jangan jebak-jebak kita dengan konten kayak gitu. Bener. Tapi sekarang kita mau bahas politik. Enggak ada. Nanti saya ada waktu buat kamu ya bro. Nanti kita bahas berdua ya bro. Nah, nanti muka lu diedit nih. Jangan dong. Jangan nanti kena. Sama orang yang ngomong. Kena copyright nanti. Oh, kena copyright ya? Oh kayak gitu kena ya? Enggak sih. Enggak kan? Saya yang kena maksudnya. Oke. Nah, kembali lagi tadi pertanyaannya adalah bahas apa ya? Seperti biasa, gue pasti selalu membuat topik. Boleh. Gitu. Topik yang kita bahas tuh nggak jauh-jauh ngomongin soal pekerjaan. Ya, pekerjaan itu kan banyak ya. Ada ngomongin soal apa namanya? Karir, ada ngomongin soal perusahaannya, ya kan, ada ngomongin yang lain-lain lah intinya gitu. Intinya kita ngebahas tuh ya seputar pekerjaan aja, gitu. Yang saat ini mungkin semua orang juga merasakan. Oke. Nah, yang gue mau coba bahas topiknya adalah terkait dengan pengembangan karir, gitu. Menarik. Ya, pengembangan karir. Karena gini bro, kenapa kita bahas pengembangan karir? Eranya kita kan, zaman kita tuh sama zaman yang sekarang tuh sudah beda banget. Udah jauh banget kan? Betul. Gitu. Jauh. Dulu Sangat. tuh orang sangat banget menghargai, amat sangat menghargai pekerjaan, ya kan? Benar. Karena dia mencari pekerjaan juga memang yang dia suka. Ada gitu. istilahnya career oriented. Yes, betul ya kan, career oriented sampai akhirnya dia serius dari yang tadi ya level jadi bawah, menengah, ke atas gitu kan. Ya nggak menutup mungkin dia bisa menjadi pemimpin perusahaan itu juga. Buset, ya kan, pemimpin partai juga bisa kayak. Bener. Ya ada sih Pak yang nggak usah gimana langsung jadi pemimpin partai juga Pak. Waduh, berat. Lanjut. Nah itu, sekarang tuh nggak semua orang ke situ. Ada orang yang maunya instan, ada orang yang nggak mau lama-lama gitu loh. Yang gue juga nggak tahu cara berpikirnya seperti apa. Tapi kembali lagi ya, yaitu mereka. Ya kita nggak bisa samakan kita sama mereka, mereka samakan dengan kita gitu. Udah pasti berbeda, zamannya udah beda, umurnya juga udah beda. Gitu. Betul. Nah,
lu melihatnya gimana nih untuk anak-anak sekarang gitu kan? Gimana sih fokus mereka dari sisi pengembangan karir tuh seberapa seriusnya? Oke. Kalau dari pandangan gue sih ya buat anak-anak zaman sekarang kayaknya udah sedikit banget orang atau anak-anak lah yang memang kerjanya itu career oriented gitu kan. Ya kebanyakan tuh mental oriented gitu. Iya benar-benar. Kayak mau kerjaannya apa, yang penting mental gue aman. Mau gajinya berapa, mental gue aman. Gak peduli, yang penting gue mental dulu aja gitu ya. Betul, kayak si Volkatif tuh kan pernah ada posting gitu kan. Jadi kayak nggak apa-apa gaji kecil, yang penting mental aman gitu kan. Iya benar-benar. Gaji kecil mental juga nggak aman sih mestinya gimana logiknya gitu loh, gaji kecil mentalnya aman kan nggak mungkin gitu. Iya benar. Karena lu buat pengen mental yang sehat lu butuh uang juga sebenarnya. Dia mungkin ngambil sampel. Gue juga takut sih kalau ngomong ini. Tadi gue pengen ngomong kan daerah istimewa Yogyakarta. Ya kan mungkin kan memang UMR-nya kecil, tapi kan di sana kan juga memang secara survei orangnya bahagia gitu kan. Gitu. Tapi gue nggak tahu ini benar atau salah. Makanya tadi gue bilang gue takut gitu loh salah ngomong akhirnya dicecer sama netizen. Yes. Ya makanya ya kalau mungkin ya di daerah tertentu mungkin masih oke gitu. Tapi kita spesifik ke ibu kota contohnya gitu kan. Ya kalau gaji kecil nggak ada pengembangan karir, itu menurut gue juga mental nggak bakal sehat sih. Iya. Makanya ini studinya gimana gitu kan. Mungkin studinya di Zimbabwe kali ya, cuma nggak tahu gitu loh. Gitu, di Mali. Ya jadi kayak anak zaman sekarang tuh pengennya ya begitu aja gitu, kerja yang penting. Gue nggak tahu, kadang juga nggak sesuai passion gitu kan. Yang penting ada kerjaan, ngisi waktu luangnya mereka. Iya benar gitu. Jadi kayak dia fokus kuliahnya di bidang apa, ya kan ngambil kerjanya apa. Ya tadi makanya mungkin dari situ juga kali ya faktornya ya, yang dimana mereka dari sisi pengembangan karir juga nggak begitu serius-serius banget. Yes, makanya nanti kedepannya bakal sangat minim orang-orang yang bekerjanya itu yang profesional. Maksudnya profesional tuh at least di satu bidang tertentu gitu kan. Misalnya kayak lu konsultan itu kan profesional gitu loh. Jadi bakal kecil banget orang-orang yang akan fokus ke situ gitu kan. Karena kayaknya sekarang orangnya tuh dituntut serba bisa ya. Karena keadaan sih sebenarnya sih kayaknya dituntut lu mesti bisa ABCD gitu kan. Even lu nggak expert di ABCD-nya itu gitu kan. Itu yang sangat sayang. Tapi harusnya masih berhubungan sama bidang pekerjaannya dong. Ya benar, harusnya masih gitu kan. Tapi kadang juga orang pengen learn a new things gitu loh. Jadi belajar hal baru, tapi hal barunya itu di luar kemampuannya mereka gitu kan. Kita kan pernah pengalaman juga ada orang yang udah oke nih secara karirnya segala macam, tiba-tiba di luar ekspektasinya kita juga, dia pengen kerjanya yang ini gitu kan. Saya nggak sebutin kerjanya apa gitu kan. Cuman at least itu berbeda sama pengalaman dia yang sebelumnya. Dia bilang dia pengen belajar hal baru gitu. Justru sayang banget, justru di masa muda itu lu harusnya bisa fokus ke satu titik, lu jadi oke banget di sana gitu kan. Lu jadi ya berarti jadi masternya lah. Benar. Itu lebih oke sih buat ya, gitu. Bangun personal brandingnya dia juga kan gitu kan. Betul. Menarik ya kan, berarti tadi ngomongin soal yang profesional gitu kan. Berarti harapannya adalah anak muda sekarang, nggak usah anak muda ya terlalu gimana gitu gua ngomongnya. Ya teman-teman yang di luar sana gitu kan, yang fokus buat pengembangan karir gitu kan. Ya lu profesional aja gitu kan. Lu seriusin di satu bidang gitu kan. Lu nggak usah terlalu banyak tahu, terlalu banyak ilmu. Karena memang benar kan, banyak tahu itu bagus, tapi terlalu banyak tahu juga belum tentu bagus. Begitu juga sama ilmu, banyak ilmu juga bagus, ya kan. Sekedar cukup tahu aja, ya kan, nggak perlu expert di semuanya, gitu kan. Yang benar tuh kita tahu banyak informasi sih, gitu kan. Lebih tepat daripada banyak tahu hal yang lain. Iya, benar. Kan ada pepatahnya tuh, jangan nilai ikan dari cara dia membajak pohon, dibilang kan gitu. Karena itu artinya orang tuh punya spesialisasi di bidang tertentu gitu loh. Jadi jangan nilai monyet tuh dari cara dia berenang gitu kan. Karena bukan ahlinya di situ ahlinya. Betul. Kalau penilaiannya di situ akan sulit juga buat para milenial itu juga gitu. Padahal monyet ahli jagonya lari. Ya, benar. Kalau ahlinya ahli gizi. Waduh. Bingung juga kan. Nah, kan sekarang gini ya, bro, kita nggak tahu lah ya. Kita ngomongin soal pengembangan karir. Rasanya pengembangan karir itu kita bisa kita pecah dulu lah. Yang kita persingkat dulu aja di topik kita kali ini biar tidak terlalu makan waktu dan terlalu melebar. Ya kan, kalau emang bisa kita gampangin, kita mungkin di next konten aja gitu. Kita ngomongin pengembangan karir yang dimana rasanya gue tuh zaman yang
zaman kita sama yang sekarang tuh rasanya mungkin beda. Ya kan sekarang juga teknologi udah banyak berkembang gitu kan. Itu kan juga pasti nanti jadi salah satu faktor juga kan dari sisi pengembangan karir kan. Mungkin dulu cara kita fokus pengembangan karir masih cara-cara konvensional, ya kan. Yang sekarang gimana? Sekarang udah nggak bisa cara konvensional dan juga sekarang harus dengan cara yang profesional. Menurut lu gimana melihat dari dua sisi ini? Atau emang ternyata keduanya tuh masih bisa dipakai, bukan jadi konvensional itu salah ataupun profesional itu lebih baik. Kalau gimana lu melihatnya? Kayak kalau gue buat pengembangan karir ya, entah itu profesional atau konvensional gitu kan, tapi karir ini tuh di support sama dua skill lah, skill baik itu hard skill atau soft skillsnya kita gitu kan, itu yang paling penting dulu gitu kan. Lalu misalnya jago kita ambil contoh misalnya kita consultants lah gitu kan. Hard skill apa yang perlu lu pelajarin, misal lu menguasai software tertentu gitu kan, itu kan hard skill lu jadi pengembangan karir lu menguasai mungkin banyak software gitu kan, banyak software yang memang ke accounting gitu kan. Terus soft skillsnya apa? Soft skillsnya adalah cara berkomunikasi. Nah, cara berkomunikasi ini kan nggak melulu tentang accounting, bisa aja lu misalnya ikut kegiatan sosial gitu kan, misalnya ikut Pandawara ya gitu lah contohnya gitu kan, kita bersih-bersih aja. Menurut gue itu salah satu bentuk pengembangan karir juga, tapi tidak di sisi hard skillnya gitu kan. Dia bisa pelajarin cara berkomunikasi, cara bersosialisasi, yang mana ini secara tidak langsung pun menunjang karirnya dia di sini gitu kan. Jadi memang itulah antara lu mau ngembangin itu dari hard skill atau soft skill lu buat sama-sama, keduanya sama-sama ngembangin karir ya. Nunjang karir lu juga gitu kan. Nah, kan sebenarnya kan gini ya, harusnya ada manfaat lah, ada impact dari beberapa sisi. Contohnya kalau misalnya kita ngomongin dari sisi karyawan, ya kan, kita mau ngomongin fokus pengembangan karir, pasti kan ada impact juga kan, bukan dari sisi karyawannya doang yang naik level, tapi dari sisi perusahaan juga pasti ada impact. Setuju. Ya kan? Setuju. Benar kan? Nah, padahal nih ada orang yang mau ngembangin karir, cuma mungkin keterbatasan, ya kan, mungkin keterbatasan dari biaya atau waktu, ya kan, yang dimana sebenarnya pengembangan karir yang dia dapat itu tuh bisa diimplementasikan di tempatnya dia, ya kan, yang dimana itu akan berdampak positif. Betul ya kan. Nah, tapi kan kita juga bisa lihat ya, mungkin nggak semua perusahaan bisa mengakomodir dari sisi pengembangan itu, baik dari sisi konvensional ataupun profesional, ya kan. Lu melihatnya gimana nih buat dua masalah ini nih, ya kan, yang disebabkan oleh dari sisi perusahaan dan juga dari sisi karyawan deh. Kalau pengembangan karir dari sisi karyawan, memang itu salah satu hal yang mereka butuhkan lah ya, dimanapun mereka berada gitu kan. Karena pengembangan karir itu bisa dari luar atau dari dalam, maksudnya dari luar perusahaan dia dapat atau dari internal perusahaan dia dapat, entah itu dari teman sekelilingnya atau atasannya dia gitu kan. Itu secara langsung, nggak langsung kan cara kerja gitu loh, itu kan secara nggak langsung ya pengembangan karir juga lah untuk mereka gitu kan. Tapi impactnya kalau untuk perusahaan gitu kan, pertama kadang orang tuh menguasai ilmu belum tentu dia bisa ngajarin ke orang lain juga gitu kan. Jadi ada yang lu ikut pelatihan ini ya, dari perusahaan segala macam udah dipraktekin lah di perusahaan segala macam, work segala macam, tapi belum tentu dia bisa membagi ilmu itu dengan orang lain gitu kan, karena ya mungkin dia nggak bisa ngajar gitu kan, karena ada tipikal lah kayak gitu gitu kan. Atau ada yang kita kasih juga gitu kan, mas ada pelatihan ini gitu kan, aku boleh ikut gak? Ya silahkan ikut gitu kan, bayar berapa, bayar sekian, ya udah bisa misalnya gitu kan, karena memang impactfulnya bagus gitu kan. Jadi sama-sama menguntungkan gitu kan. Terkadang balik lagi ke jenis pelatihannya seperti apa gitu kan, karena ada yang misalnya kayak dia dikasih pelatihan software gitu kan. Nah itu kalau udah pelatihan ini, karena investnya juga nggak kecil, jadi lu tuh mesti stay di perusahaan ini berapa lama gitu. Kalaupun lu mau out dari perusahaan ini, lu mesti transfer knowledge atas apa yang lu dapat selama ini gitu. Karena perusahaan tuh udah invest ke lu tuh udah lumayan biar lu pinter. Kan lu enak tuh keluar dari perusahaan lu udah pinter. Baliknya ke situ lagi, kalau ke perusahaan sama-sama menguntungkan lah. Nah ini kan kalau misalnya kita ngelihat dari sisi perusahaan ya, yang dimana perusahaan itu berarti menyediakan atau memfasilitasi gitu kan bentuk pelatihan kepada si karyawannya kan. Betul. Entah dari internalnya ataupun dari eksternal. Eksternal kan berarti bisa dibilang yaudah lu ikut pelatihan gitu. Contohnya anggaplah
gue hire lu sebagai orang accounting, ya kan, dibanding lu cuma jadi accounting doang. Padahal kan ngomongin soal laporan keuangan bukan ngomongin accounting doang, ada perpajakan, audit dan sebagainya gitu kan. Ya better mendingan lu gue sekolahin, ya kan, lu gue sekolahin ketimbang gue panggil menggunakan jasa pihak ketiga terusan yang dimana kita nggak tahu nilainya itu apakah flat, apakah naik, ya kan. Nggak apa-apa. Layu nih. Ya nggak apa-apa kan. Yang dimana gue juga memberikan itu juga sebagai bentuk apresiat juga kan, bisa seperti itu juga kan, ya kan. Nah itu buat perusahaan yang bisa mengerti di situ. Nah buat perusahaan yang nggak bisa mengerti itu, tapi dia berharap nih karyanya ini harus tetap berkembang dong, karirnya jangan di situ-situ aja. Kan ada juga perusahaan yang menuntut doang. Betul, setuju ya banget. Kan? Nah kalau gue tuh mikir ya, tebar tua ya istilahnya, apa yang lu apa yang lu kasih itu apa yang lu kasih itu bakal balik lagi ke lu gitu kan. Karena gue pernah ke satu perusahaan itu kayak dia punya, ini memang bukan skill yang perlu dia kuasain ya. Jadi ada satu karyawan itu sampai dibayarin kursus setir mobil sama perusahaannya gitu loh. Jadi berarti dia jadi sopir? Padahal nggak jadi sopir bro. Karena dia di posisi itu dia butuh skill itu, skill mengendarai, skill mobil gitu kan. Berarti dia mungkin bakal dikasih mobil dari perusahaan gitu. Betul. Tahu perusahaan punya mobil tapi dia nggak bisa bawa gitu kan. Itu kan di luar ini, tapi akhirnya di ini tuh ya udah lu ngeles mobil tuh dari perusahaan segala macam gitu kan. At least kalau kenapa-napa lu bisa kita andalkan gitu kan. Bener. Bisa sampai kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya perusahaan mengharuskan ya udah lu belajar aja sendiri segala macam, akan bisa, tapi prosesnya mungkin lebih lama. Menurut gue sih gitu kan. Atau hasilnya nggak semaksimal apa yang kita harapkan. Bisa gitu loh. Jadi tidak bisa disamakan apa yang free sama yang gratis. Free sama yang berbayar itu udah pasti beda hasilnya gitu kan. Betul. Karena ya tentu kalau kita nggak bisa effort biaya, kita mesti effort waktu dan tenaga. Pilihannya kan itu aja. Lu kalau nggak mau keluar biaya ya lu waktu, lu ngajarin dia. Lu nggak bisa ngajarin, lu nggak bisa nguliahin lu nggak bisa ajak dia buat pelatihan setir mobil nih, ya lu aja yang ngajarin sendiri. Akhirnya kan waktu tenaga lu kebuang. Benar. Oke, ya berarti harusnya ya dari perusahaan juga harus mengerti ya manfaat dari memberikan pelatihan tersebut ya. Karena itu kan hubungannya sama si pengembangan profesional kan. Betul. Balik lagi ke perusahaan itu udah siap atau belum ya gitu untuk seperti itu gitu kan. Karena pasti itu perusahaan-perusahaan yang udah lumayan berkembang juga dia sampai kayak gitu. Kalau dia paham nih kondisi dia seperti apa, dia nggak punya budget segala macam, ya mau nggak mau sebagai pimpinan ya dia cuma punya waktu sama tenaga, ya udah itu yang dia pakai gitu loh gitu kan. Bukan, kita nggak bisa bilang benar atau salah gitu, karena itu pilihan juga. Gue pengen perusahaan tetap hidup gitu kan, ya cara gue seperti itu. Betul. Atau mungkin dari sisi perusahaan juga yang tadi yang dikhawatirkan juga kan, gue udah bayar mahal-mahal ya kan, ngesekolahin lu bahasa kasar kayak gitu kan, gue udah keluarin biaya, ujung-ujung lu ninggalin gue. Wah iya benar. Ya kan mungkin itu juga jadi dasar pertimbangan ya. Iya kan, kalau yang kayak di pabrik-pabrik Cikarang itu kan itu mekanik mesinnya itu kan sampai dikuliahin ke Jepang segala macam, belajar langsung gitu kan. Setelah belajar akhirnya dipraktekin lagi di sini gitu kan. Itu kan bentuk investasi ya, karena mereka sudah perusahaan besar gitu kan. Dia juga punya tenaga segala macam di sana buat balik lagi ya buat produktivitas juga gitu kan. Kan nggak mungkin tuh disuruh belajar sendiri lu segala macam gitu. Itu udah mereka bakal ngerti lah. Itu udah mereka siapkan. Mereka itu perusahaan yang sudah besar lah itu gitu. Kembali lagi ya gitu kan. Nah ini juga harus jadi satu note juga buat si para karyawan ya kan. Pada saat udah diberikan fasilitas, lu jangan nggak profesional kan, gitu kan. Pada saat udah dikasih pelatihan, terus juga lu nggak bisa belajar dengan baik. Pada saat pelatihan itu selesai, lu nggak bisa mengimplementasikan dengan baik, ya kan? Karena lu belajarnya pada saat proses belajar lu nggak tidak serius, gitu kan. Atau mungkin pada saat lu udah mencoba pada saat lu udah dikasih pelatihan, ya kan, ilmunya didapat, ya kan, skill lu bertambah, tiba-tiba lu tinggalin, ya kan. Itu juga yang harus dipikirin. Ya, jadi jangan bilang perusahaan ini kejam begini. Ya lu sendiri juga harus berpikir gitu kan. Pada saat nanti dikasih fasilitas, lu bener-bener nggak bisa ngikutin. Ya itu juga harus dipikirin juga kan ya. Iya. Kan makanya apalagi kayak itu kan kayak pengembangan bentuk investasi lah ya, bentuk investasi perusahaan kepada karyawannya gitu kan. Benar. Kultur Indonesia berinvestasi terhadap sesuatu yang tidak terlihat tuh lumayan sulit dari kita gitu kan. Kayak gue keluar duit 100 juta nih anggap buat pelatihan, nggak ada fisiknya gitu, kita agak berat gitu keluarnya. Udah mindsetnya mungkin ya gitu kan. Better gue 100 juta buat gue beli akuarium gitu kan, udah kelihatan nih gede mewah gitu kan, bisa buat pajangan gitu kan. Dibanding ikut pelatihan mana nggak ada fisiknya, itu yang membuat beberapa perusahaan juga ya agak-agak sulit untuk
pengembangannya tuh ke arah sana. Betul. Gitu sih. Nah, mungkin ini bro, boleh dijelasin dikit gitu kan. Nah, tadi kita terlalu jauh gitu kan. Ada orang yang mungkin berpikir kan sempat tadi kan gue spill gitu kan, ada pengembangan dari sisi profesional, ada pengembangan dari sisi konvensional. Mungkin di teman-teman kita di luar sana tuh masih berpikir, contoh yang konvensional kayak gimana sih? Contoh yang profesional kayak gimana sih? Bolehlah dibantu. Oke. Kalau yang sebenarnya kalau yang tadi konteksnya profesional sama konvensional gitu kan, itu lebih ke arah tentang dianya gitu loh. Maksudnya tentang dianya adalah pelajaran apa yang kali ini dia memang fokusin gitu kan. Misalnya dari dia fokus ke accounting ya, berarti pelajaran profesionalnya itu lebih ke yang tadi misalnya ada pajak segala macam, memang masih berhubungan ya, lah gitu ya, kan. Nah kalau konvensionalnya itu adalah memang pengembangan yang tidak ada hubungannya sama karir dia secara langsung ya. Misalnya kayak kita belajar soft skill segala macam gitu kan. Benar-benar. Itu bisa ke arah sana gitu kan. Jadi bukan artiannya konvensional itu artinya lu mesti datang pakai cara yang lama segala macam, enggak ya. Itu kan orang pasti kan berpikirnya ke sana. Betul, ya kan? Betul. Jadi lebih ke arah sana sih gitu loh. Oke. Nah, sekarang gue tanya dari lo contohnya lah, atau mungkin bisa pakai contoh yang lain kan gitu kan. Kira-kira pengembangan dari sisi profesional itu di era sekarang yang dimana kita juga sudah luar biasa berkenalan sama macam-macam karakter anak zaman sekarang, ya apakah itu perlu kita harus buat kepada mereka, atau mungkin jangan profesionalnya yang kita seriusin, tapi dari sisi konvensionalnya yang kita seriusin. Menurut lo ya kan, yang dimana lo juga memimpin dari beberapa orang yang ada di perusahaan itu seperti apa baiknya? Pertama ya, kalau menurut gue itu tergantung dari bisnis modelnya dulu nih. Lu bergerak perusahaan lu tuh di bidang apa gitu kan. Apakah lu membutuhkan tim lu itu yang sifatnya profesional gitu kan. Misalnya kayak misalnya lu perusahaan trading retail gitu kan, lu gak butuh orang yang profesional banget di tim lu gitu kan. Cukup orang yang bisa nguasain ini ya udah cukup. Misalnya orang butuh finance gitu kan, ya udah accounting aja cukup gitu, gak usah yang punya sertifikat ABCD gitu kan. Terus dia bisa gitu kan gitu. Terus kalau bisnis memang di dunia profesional, misalnya kayak kita nih SAC gitu kan, bener lu butuh yang profesional gitu, karena dari sisi public speaking gitu kan, karena penyampaian kita ke klien juga itu kan dinilai juga. Gitu kan, berpakaian lah segala macam kayak gitu. Jadi nggak semua bisnis juga butuh yang memang profesional, atau butuh tapi di level tertentu gitu kan, di level higher level gitu kan, butuh yang profesional. Balik lagi profesional dari sisi apa gitu kan, karena kalau udah level tinggi sebenarnya bukan skill lagi sih yang memang dia butuhin ya gitu kan, tapi kayak kejernihan dia berpikir, pengambilan keputusan. Menurut gue lebih ke soft skill itunya gitu. Lu nggak usah nguasain ini banget, nggak usah. Karena yang dibutuhin tuh saat kita ketemu masalah, ya pengambilan keputusan seperti apa nih, gitu kan, sikap lu kayak gimana. Betul, opsi-opsi terbaik yang kira-kira bisa kita ambil tuh dari masalah itu apa, lebih ke arah situnya sih gitu sih. Oke, berarti soal konvensional dan profesional mana yang didahulukan, kembali lagi kepada bentuk pekerjaannya ya, bisnis gitu. modelnya aja. Bisnis modelnya ya gitu kan, karena nggak semua itu bisa diterapkan berbarengan, atau mungkin hanya profesional doang tapi konvensionalnya juga belum tentu, ataupun sebaliknya ya. Berarti gitu ya. Nah, lu melihatnya gimana nih? Apa yang harus diperhatikan sama anak sekarang gitu kan? Yang dimana orang, gue nih contoh anak sekarang ya kan, gue lagi bekerja di suatu perusahaan gitu kan, gue tuh pengen banget nih, maksudnya pengembangan karir gue tuh berkembang pesat. Nah, kira-kira apa yang harus gue lakukan supaya gue bisa mencapai ke titik tersebut gitu loh? Yang dimana contoh gue juga nggak bisa ngomongkan perusahaan nggak bisa memfasilitasi ini bla 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 bla, padahal gue nya belum tentu layak diberikan level itu kan bisa juga kan gitu. Kalau gue pertama yang pasti lu lihat change-nya juga sih di perusahaan itu gitu kan. Jadi lu nggak bisa tutup mata juga di, misalnya lu kerja di sebuah perusahaan, lu lihat juga kira-kira perusahaan ini bisa buat gue lebih berkembang atau enggak ya gitu kan. Ya misalnya tanpa bermaksud merendahkan nih ya, misalnya lu jadi customer service di sebuah perusahaan gitu kan, at least menurut gua itu kayak posisi yang memang agak sulit nih buat naiknya gitu kan. Jadi mau lu sekeras apapun mencoba, lu hanya akan dinilai dari cara lu memfollow up
customer gitu kan. Kayak lu mau jadi top level manajemen itu agak berat gitu kan. Pertama gue sih lihat change-nya dulu di perusahaan itu gitu kan. Karena kalau perusahaan besar untuk naik itu lumayan, menurut gue lumayan sulit gitu kan. Tapi kalau lu di perusahaan berkembang gitu kan segala macam gitu kan, memang pertama itu udah pasti dari selirnya nggak bisa kita samain dengan perusahaan yang sudah besar gitu loh. Oh gue dapet gini, tapi change-nya ya lu punya pengembangan karir yang lebih gitu kan. Lu dari level tertentu, abis itu perusahaan bisa mempercayakan lu untuk ke level yang lainnya lagi. Even itu berbeda dari job lu yang sebelumnya ya. Jadi ada, pertama sih gue pasti ngeliat change itu dulu sih. Kira-kira perusahaan ini bisa gue berkembang apa enggak ya. Udah segede gini, ya gue kayaknya di level ini udah deh. Nunggu atasan gue resign dulu kayak gue bisa naik deh, kan ada yang kayak gitu juga gitu kan. Iya sih benar, banyak malah kayaknya mending gitu nggak usah didoain, malah bisa bermain curang di belakang ya kan. Entah mainin politik lah, mainin drama dan sebagainya ya, tapi di luar sana oh dia dekat sama atasan, dia duluan yang naik gitu kan. Iya benar. Nah itu yang kayaknya dari sisi ternyata lu memposisikan diri kalian, pertama itu dulu belum yang lu lihat perusahaan ini gue bisa berkembang gak ya? Gini. Lu pikir aja sendiri gitu kan. Sekarang perusahaannya gini segala macam gitu kan. Oh kayaknya masih memungkinkan nih kalau berkembang. Ya gue tinggal nunjukin kemampuan gue aja sehingga mungkin perusahaan akan melihat itu. Nah tapi lucunya anak sekarang tuh, aduh bingung sih, emang banyak istilah kan gitu kan. Iya gue pengen berkembang secara karir gitu kan. Tapi pada saat dikasih chance ya kan kepada dia ya kan, tiba-tiba mental health-nya keganggu ya kan. Jadi gimana tuh ya kan, lu selalu memprioritaskan mengedepankan mental lu gitu kan dibanding karir lu gitu kan. Karena mental dan karir udah beda gitu loh, dari artinya udah beda. Iya kan? Bener. Ya kita kalau ngomongin orang yang begitu susah juga ya gitu kan. Karena nggak bisa mengeneralisir juga ya, gitu memang, kan. Karena kan kita juga punya pengalaman gitu. Ada yang udah kita naikin segala macam dari sisi posisi, sisi pemasukannya gitu kan. Terus kita mau jadiin karyawan tetap juga, pilihannya dia mau ke tempat lain pengen jadi karyawan kontrak gitu kan. Gue juga nggak ngerti gitu cara pikirnya kayak gimana itu kan. Tapi itu one of sekian lah gitu kan. Spesial aja lah mungkin orang itu gitu kan. Nah, itu kan dari perusahaan udah ngasih pengembangan karir loh gitu. Nggak cuma pengembangan karir, pengembangan pemasukan semuanya lah berkembang gitu kan. Tapi dia punya pemikiran lain. Nah itu yang agak kita bingung juga lah cara berpikirnya. Setiap entah dia salah nonton YouTube mungkin nggak nonton YouTube-nya Saatchi mungkin dia. Widih. Apalagi pasti bagian posesif. Kok posesif sih? Saya potong. Posesif kan tetangga sebelah. Jangan, ntar orang seneng lagi. Iya, promosi. Nggak lama juga, bentar lagi juga bakal komen dia. Iya, ada di bawah nih. Orangnya. Ya menarik sih. Bakal panjang banget kalau misalnya kita ngomongin pengembangan karir dan sebagainya lah, soal dunia pekerjaan ya kan. Karena bisa nyerempet kemana tuh, yang tadi gue udah bilang di akhir-akhir malah menyerempetnya kepada mentalnya ya kan. Bener. Padahal perusahaan tuh juga mau nih orang-orang yang ada di tempatnya bukan jadi staff doang ya kan. Saya mau kamu kerja di sini 1 tahun 2 tahun resign keluar. Tahu nggak itu siapa? Dan namanya sama sih kayak saya. Oke. Ya, jadi paling itu aja yang kita mau bahas yang hari ini, di mana fokusnya kepada pengembangan karir. Betul. Ya kan, pengembangan karir dari sisi profesional dan juga dari sisi konvensional. Terus juga baik di mata perusahaan juga di baik mata karyawan, ya kan. Apa yang diberikan sama perusahaan, dampak baiknya harus diberikan kembali dari karyawan kepada perusahaan. Dari dan untuk. Setuju banget. Jadi kurang lebih kesimpulan kita di konten kali ini seperti itu, Bro Ahmad. Setuju gue. Ya. Ada lagi nggak yang lo mau sampaikan terkait dengan poin ini? Ya dari gue sih maksudnya kayak kalau lu mau mengembangkan karir itu ya tujuannya ke individual aja sih dulu gitu kan. Ke individual lu yang lu emang mau mengembangkan. Jadi jangan sosok kayak gue pengen mengembangkan karir supaya perusahaan gue makin itu, nggak usah sosok kayak gitu dulu lah. Gitu lu selamatkan diri lu dulu lah sendiri sih. Gitu kan. Terlalu jauh kadang-kadang berpikirnya. Gue segini nih biar enggak lu dulu lah gitu kan. At least kalau lu beres, menurut gue perusahaan itu secara otomatis lah bakal naik gitu kan. Selaras lah bahasanya. Iya, kalaupun lu mau upgrade skill jangan kayak perusahaan nggak ada ini, perusahaan nggak ada itu. Itu kan kebaikan buat lu juga. Betul. Kan karena perusahaan bonusnya aja gitu kan, dapat skill itu dari lu gitu kan. Jadi kalau mau belajar ya belajar aja gitu. Itu semua skill akan lu punya segala macam gitu kan. Itu aja sih pesan gue, jangan perhitungan terhadap skill gitu. Karena apa yang ya tadi ya tabur tuai lah, apa yang lu berikan at least lu bakal dapetin. Itu baik di perusahaan itu atau di sisi yang lain lagi nanti. Nice.
mantap gitu. banget pesan-pesannya. Oke, itu aja ya konten kita kali ini ya. Siap, nanti kita bahas lagi hal-hal yang lain lagi. Mantap, ditunggu. Ya, tetap ngomongin soal pekerjaan. Mantap. Ya, oke teman-teman, ya cukup sudah konten kita kali ini terkait dengan pengembangan karir. Ya, semoga materi yang kita bahas ini bermanfaat buat teman-teman. Ya, ditunggu komen dan sebagainya. Jangan lupa subscribe ya dan share ke keluarga kalian. Mantap. Oke. Oke. Goodbye. Bye.